Hello everyone, good morning. Today we will present a topic entitled credit protection. Let me introduce myself. My name is Widya Ramadhani and this is my partner is Nur Ariska, Siti Alimatus Sadia, Alida Nur Hikmah. Tarun Al-Rasyid. Baik, di sini ada kredit insurance atau asuransi kredit. Asuransi kredit adalah perlindungan risiko kegagalan debitur dalam melunasi fasilitas kredit yang diberikan oleh asuransi ASEI kepada bank atau lembaga keuangan non-bank dengan membantu mengurangi risiko keuangan dan meningkatkan kepercayaan. Ada jenis asuransi kredit. Asuransi kredit modal kerja atau KMK, 2 asuransi KMK umum bergulir atau giro, 3 asuransi KMK umum uploven, asuransi kredit investasi atau pembiayaan proyek, asuransi kredit mikro, asuransi kredit ketahanan pangan dan energi atau KKPE, dan asuransi kredit pemilikan rumah atau KPR. Jenis-jenis penerima kredit: memberikan jaminan kepada bank atas risiko kegagalan debitur, berarti bahwa asuransi ASEI menanggung kerugian jika debitur gagal membayar utangnya, dan perjanjian 3 pihak yang melibatkan bank, debitur atau prinsipal, dan asuransi ASEI dengan indemnity agreement sebagai bentuk recourse agreement. Ada jenis jaminan kredit. Yang pertama, jaminan pembukaan letter of credit L atau C impor. Jaminan yaitu jaminan yang diberikan asuransi ASEI kepada bank pembuka L atau C impor untuk menghindari risiko gagal bayar dari importir. Yang kedua, jaminan pembukaan surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN, yaitu jaminan yang diberikan asuransi ASEI kepada bank pembuka SKBDN untuk menghindari risiko gagal bayar dari nasabah. Dan yang terakhir, garansi bank kontra atau counter guarantee dan standby LC atau SBLC, yaitu jaminan yang diberikan asuransi ASEI kepada bank penerbit garansi atau SBLC untuk menghindari risiko gagal bayar dari nasabah. Selanjutnya ada objek jaminan bank, termasuk yang pertama ada jaminan penawaran, yang kedua ada jaminan pelaksanaan atau jaminan kinerja, yang ketiga ada jaminan uang muka, yang keempat ada jaminan pembayaran atau payment bond baik konstruksi maupun on konstruksi. Kelima ada jaminan pemeliharaan atau obligasi pemeliharaan. Keenam ada jaminan untuk tujuan lain kecuali jaminan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan. Manfaat asuransi kredit dan salah satu rekomendasinya. Kebutuhan mendesak seringkali muncul secara tidak terduga, sehingga pinjaman bank seringkali menjadi solusi praktis meski menambah beban pengeluaran bulanan. Kekhawatiran utama debitur adalah kemampuan membayar kembali kreditnya. Hal ini juga menjadi perhatian bank atau lembaga keuangan karena ada risiko kerugian jika banyak kreditnya yang macet. Asuransi kredit hadir sebagai solusi untuk melindungi lembaga keuangan dari risiko kerugian akibat debitur yang gagal membayar. Perlindungan ini tidak diberikan kepada debitur, melainkan kepada bank atau lembaga pembiayaan sebagai pihak tertanggung. Hal ini membantu menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional lembaga keuangan. Beberapa kriteria kredit termasuk yang pertama, norma kredit yang sehat. Kredit diberikan menurut norma kredit yang sehat, wajar, dan berlaku umum. Kedua, kondisi perekonomian debitur. Debitur tidak sedang dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil atau sedang dalam proses kepalitan. Ketiga, beban hutang debitur. Debitur tidak memiliki hutang pada bank atau lembaga keuangan lain. Yang keempat, izin usaha debitur. Debitur telah mempunyai izin usaha yang sah. Kelima, kepatuhan terhadap hukum. Kegiatan usaha debitur tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keenam, proses kredit sesuai prosedur. Proses kredit dilakukan sesuai dengan pedoman pemberian kredit dan surat edaran SE Bank Indonesia. Ada the criteria for granting mass credit insurance by credit are. Itu ada yang pertama, ada kesamaan di sektor ekonomi, kredit diberikan kepada usaha yang bergerak di sektor ekonomi yang sama. Yang kedua, aspek manajemen. Bisnis-bisnis ini memiliki kesamaan atau koneksi ketentuan manajemen.
Yang ketiga, ada aspek pemasaran. Dunia usaha memerlukan manajemen yang saling berkaitan dalam hal pemasaran. Yang keempat, ada aspek pembelajaran. Bisnis-bisnis ini memerlukan manajemen yang saling berhubungan proses pembelajaran. Yang kelima, aspek teknis. Bisnis berkait dalam aspek teknis. Yang keenam, ada manajemen bisnis yang saling berkait. Bisnis-bisnis ini membutuhkan pengelolaan yang saling berhubungan untuk saling mendukung keberlanjutannya. Ada insurable risk, ini ada beberapa resiko yang dapat dijamin dalam asuransi kredit, yaitu resiko jika debitur tidak mampu melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo karena usaha yang dijalankan debitur sudah tidak lagi berjalan, sehingga debitur tidak lagi mampu membayar kewajiban usaha, utang, atau insolvent, karena defisit modal atau usaha yang dijalankan bangkrut, di mana debitur telah dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri atau debitur yang berwenang. Debitur yang melalaikan tanggung jawab melunasi utangnya dengan cara melarikan diri atau menghilang sehingga tidak diketahui lagi alamatnya. Debitur akan menarik kredit sebelum jangka waktu pelunasan utang yang telah disepakati sebelumnya berakhir. Ketentuan ini khusus untuk jenis kredit yang jangka waktunya lebih dari 2 tahun. Resiko ini memiliki beberapa bagian ketentuan lainnya. Studi kasus, analisis kredit modal kerja bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero. TBK Cabang Ponorogo. Persentase NPL kredit modal kerja PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero. TBK Cabang Ponorogo dari tahun 2013 sampai tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan masuk dalam kategori baik dan sangat baik. Persentase NPL tahun 2013 hingga 2015 masih sangat jauh dari batas maksimal persentase NPL yang ditetapkan BI yaitu 5%. Analisis penanganan kredit modal kerja bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero TBK Cabang Ponorogo. PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Ponorogo melakukan beberapa tindakan penyelamatan kredit sebagai upaya mengatasi terjadinya tunggakan pembayaran kredit atau kredit bermasalah. Berupa yang pertama, restrukturisasi dengan cara menambah jumlah kredit atau penambahan modal usaha debitur namun dengan ketentuan sebagai berikut. Usaha debitur masih eksis dan memiliki prospek yang baik di masa depan. Yang kedua, debitur mempunyai etikat baik dalam membayar kewajibannya kepada bank. Yang kedua, persyaratan rekondisi atau pengembalian yaitu dengan menurunkan suku bunga. Batas maksimum penurunan suku bunga diberikan oleh BRI Cabang Ponorogo sebesar 5%. Yang B, keterlambatan pembayaran denda dan denda bunga kredit. Ketiga, penjadwalan ulang PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero, TBK Cabang Ponorogo memberikan keringanan kepada debitur yang menunggak pembayaran, yaitu dengan memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit debitur. Keringanan ini diberikan oleh bank dengan syarat dilakukan kesepakatan dan perundingan terlebih dahulu antara debitur dengan bank dan disaksikan oleh notaris. Yang keempat, kombinasi, yaitu bank memberikan langkah penyelamatan kredit bermasalah kepada debitur dengan menggabungkan restrukturisasi dengan rekondisi atau penjadwalan ulang dengan restrukturisasi. Yang kelima, penyelesaian kredit bermasalah. A. Secara damai, yaitu debitur segera melunasi pokok pinjaman kreditnya karena debitur tidak mampu membayar bunga yang dibebankan. Yang B. Melalui jalur hukum, bank berhak melelang anggunan yang diberikan oleh pihak tersebut ketika mengajukan kredit. Yang C. Bank bekerja sama dengan perusahaan asuransi dengan tujuan untuk memudahkan bank untuk menangani kredit bermasalah karena seluruh biaya dan nilai anggunan telah habis diperhitungkan oleh perusahaan asuransi sehingga dapat meminimalisir kerugian yang dialami oleh bank. Kesimpulannya, atau conclusion, credit protection is very important to ensure the sustainability of the banking system, prevent major losses, and provide a sense of security to both borrowers and lenders. Good risk management of credit protection can also increase public trust in financial institutions. Credit protection aims to protect banks or financial institutions from the risk of bad credit through credit insurance, 70% until
80% compensation, and credit guarantees 100% compensation. This protection ensures that credit is provided in a healthy manner and risks such as debtor bankruptcy or default can be managed properly. Mungkin sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Perwakilan dari kelompok 1, bagaimana cara menggabungkan asuransi kredit dengan manajemen risiko? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana cara menggabungkan asuransi kredit dengan manajemen risiko? Menggabungkan asuransi kredit dengan manajemen risiko melibatkan pemahaman bagaimana asuransi kredit dapat menjadi alat untuk mengurangi atau mengelola risiko kredit dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ada beberapa cara untuk menggabungkan keduanya. Yang pertama adalah mengidentifikasi jenis risiko kredit yang mungkin dihadapi perusahaan. Yang kedua, risiko diidentifikasi. Perusahaan perlu menilai apakah asuransi kredit sesuai untuk menangani risiko tersebut. Yang ketiga, integrasi asuransi kredit dalam kebijakan manajemen risiko harus melibatkan penyusunan kebijakan yang jelas. Yang keempat, setelah mengintegrasikan asuransi kredit, perusahaan harus memiliki sistem untuk memantau dan mengelola klaim asuransi. Dengan menggabungkan asuransi kredit ke dalam kerangka manajemen risiko yang komprehensif, perusahaan dapat lebih siap menghadapi ketidakpastian ekonomi dan kondisi pasar yang berubah. Izin bertanya dari kelompok 2, apa dampak dari proteksi kredit yang kurang efektif terhadap kualitas aset bank? Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa dampak dari proteksi kredit yang kurang efektif terhadap kualitas aset bank? Jawabannya, proteksi kredit yang kurang efektif dapat berdampak negatif terhadap kualitas aset bank. Berikut ada beberapa dampaknya. Yang pertama, meningkatkan kredit macet non-performing loans atau NPL. Proteksi kredit yang tidak berjalan efektif membuat resiko gagal bayar tidak tertangani dengan baik. Akibatnya, kredit macet meningkat dan menurunkan kualitas aset bank. Yang kedua, penurunan nilai aset produktif. Kredit yang tidak terlindungi dapat menyebabkan bank mengklasifikasikan aset tersebut sebagai aset bermasalah. Ini menurunkan nilai aset produktif yang dimiliki bank. Yang ketiga, kerugian finansial. Jika proteksi kredit tidak efektif, bank harus membentuk cadangan kerugian penurunan nilai CKPN yang lebih besar. Ini akan mengurangi profitabilitas bank. Yang keempat, memburuknya risiko kesehatan bank. Rasio kesehatan bank seperti NPL, Return on Asset ROA, dan Capital Education Ratio CAR bisa terpengaruh negatif yang mencerminkan penurunan kinerja bank. Yang kelima, reputasi bank terganggu. Ketidakmampuan mengelola proteksi kredit dengan baik dan dapat merusak kepercayaan nasabah dan investor sehingga mempengaruhi stabilitas operasional bank. Yang keenam, peningkatan risiko likuiditas. Jika banyak kredit bermasalah tanpa proteksi yang efektif, arus kas banyak akan terganggu. Hal ini dapat memicu masalah likuiditas. Secara keseluruhan, proteksi kredit yang tidak efektif akan menekankan kinerja keuangan bank, mengganggu stabilitas aset, dan membahayakan kelangsungan usaha bank dalam jangka panjang. Saya izin bertanya dari kelompok 3, bagaimana cara mengajukan klaim proteksi kredit? Di sini saya akan menjawab dari kelompok 3, bagaimana cara mengajukan klaim proteksi kredit. Jawabannya, yang pertama itu ada pelajari syarat dan ketentuan. Pastikan Anda memahami syarat perlindungan kredit yang tertera dalam polis atau perjanjian awal dengan penyediaan layanan. Yang kedua, hubungi pihak asuransi atau bank. Segera informasikan klaim Anda ke penyediaan proteksi kredit seperti bank atau perusahaan asuransi yang bekerja sama. Yang ketiga, ada siapkan dokumen yang diperlukan. Biasanya dokumen yang diminta meliputi formulir klaim yang telah diisi lengkap, identitas diri, KTP atau SIM, bukti cicilan atau pinjaman, surat keterangan dari pihak berwenang, misalnya surat keterangan sakit, meninggal, atau kehilangan pekerjaan. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan. Yang keempat, ada ajukan
klaim secara resmi. Serahkan dokumen klaim ke cabang bank atau perusahaan asuransi terkait. Bisa juga melalui layanan online jika tersedia. Yang kelima, ada proses verifikasi dan persetujuan. Pihak asuransi atau bank akan memverifikasi data dan dokumen klaim Anda. Proses ini biasanya memakan waktu beberapa hari hingga beberapa minggu. Yang keenam, ada penerimaan hasil klaim. Jika klaim disetujui, pembayaran atau kompensasi akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam polis atau perjanjian. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.